Welcome to the 13th episode of Delika. I'm Stephanie Tangkilisan. And I'm Sweden Lee. And this time we're going to have a special two-part Indonesian language version episode of our topic, which is the Mahkamah Konstitusi Judicial Review. The Constitutional Court's judicial review. Potentially criminalizing sex outside of the marriage, homosexuality, and deviant behavior. We decided to do these two episodes in Indonesian because essentially we want to reach as many Indonesian listeners as possible, and this is a topic that's very hard to translate a lot of the Indonesian terms that we're going to be using. So I apologize to our English-speaking audiences. But should you be interested, we are going to have English subtitles on our YouTube video. So if you listen to our episode on YouTube, you'll have that. So, here's to it. Selamat datang ke episode ke-13 Dialogika. Saya Stephanie Tangkilisan. Dan saya Sweden Lee. Dan minggu ini kami akan membahas topik judicial review Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang berkaitan dengan LGBT. Secara khusus, judicial review ini ingin mengubah KUHP untuk mempidanakan atau mengkriminalisasi seks pranikah dan hubungan LGBT. Kali ini kami akan membahas apa itu kewenangan hukum MK, apa yang sedang dipertimbangkan di MK, dan kita akan juga mendalami dan belajar tentang hukum di Indonesia itu sebetulnya seperti apa sih, kewenangan hukum ada di lembaga hukum apa saja, dan apa itu UUD 45 dan KUHP, dan mengapa hal ini penting bagi orang-orang Indonesia. Ini adalah part 1 dari our 2-part episode karena kami mengundang salah satu teman Stephanie dan seorang lawyer yang khusus mempelajari bidang konstitusi, hukum Islam, dan ekonomi di University of Chicago, dan juga lawyer di Indonesia. So, here's to it. Jadi bagi para pendengar yang belum begitu paham dengan isu ini, kami akan membawa sebuah ulasan dari sebuah artikel dari Time Magazine. Ya, di mana Yani Kwok menceritakan situasi yang sedang terjadi tentang judicial review yang ada di MK, yaitu ada suatu aliansi cinta keluarga, Ayla Indonesia, kelompok pro-muslim keluarga, yang mengajukan judicial review yang meminta para hakim untuk merevisi pasal kriminal dan mempidanakan hubungan LGBT dan hubungan intim seks pranikah yang heteroseksual. Yang namanya penyakit kelamin itu Amerika kan sudah jago terhadap antibiotik segala macam, semua penyakit sudah bisa, TBC aja udah nggak ada. Satu-satunya penyakit yang tidak bisa diatasi adalah penyakit kelamin. Mari kita menggunakan momentum ini, memang kecil barangkali, untuk memperbaiki negeri ini. Inilah bakti kita kepada generasi mendatang. Masa kita membiarkan merajalela free sex di negeri ini? Padahal ada Pancasila, ada ketuhanan yang Maha Esa, dan semua perangkat undang-undang. Dan tidak ada satupun yang mengatakan bahwa free sex itu dilarang, tidak boleh. Sekali lagi saya mengatakan tadi, ini adalah sesuatu condition sine qua non yang mesti kita selamatkan negeri ini. Mari kita memulai dari kecil ini untuk kebaikan negeri yang kita cintai ini. Jadi pada sidang tanggal 23 ini, Hakim Patrialis Akbar memberi sinyal ia setuju dengan argumen para saksi ahli yang menyatakan larangan sesuai dengan nilai-nilai moral agama. Kata Patrialis, kita bukan negara sekuler. Judicial Review MK ini belum diputuskan, jadi masih ada organisasi-organisasi LSM yang akan memberi opini mereka. Jadi bagi kawan-kawan yang mencintai kebebasan individu, ini suatu hal yang sangat, situasi yang cukup genting bagi demokrasi kita, karena ada terjadinya aksi yang ingin mempidanakan sekelompok marginal di negara kita ini. Dan untuk membahas topik ini, kami ada Pram Oktavinanda, teman saya dari University of Chicago. Pram, do you want to introduce yourself? Oke. So, gua Pramudia Oktavinanda. I work as a corporate lawyer. Been doing this for 11 years. Terus kebetulan gue juga punya minat mendalam terhadap dunia akademik. Gue dapetin S1 gue dulu di UI,
2005. Terus LLM gue di University of Chicago Law School tahun 2012. Sekarang gue lagi ngambil S3 di sana, JSD, Doctor of Jurisprudence. Spesialisasi gue itu Law Economics, aplikasi ekonomi terhadap ilmu hukum, Corporate Securities Law, sama Islamic Law kebetulan. Mungkin ini kombinasi yang aneh gitu ya, tapi memang gue menikmati hal-hal seperti itu. Gue hidup di dua dunia lah ibarat kata, kan, dunia kapitalisme dan mungkin dunia hukum Islam. So I think it's a good combination, so I can understand and relate to both. Ya, jadi perspektif Pram adalah perspektif yang Jadi ya, dan- perspektif tapi gua ya. juga mendalam lah. Iya, apalagi untuk topik ini kan ya. Ya. Mungkin pertanyaan pertama yang aku mau tanya adalah apa sih judicial review ini dan apa kuasa hukumnya terhadap undang-undang yang kita harus patuhi di Indonesia? Oke, judicial review ini mungkin adalah suatu proses baru yang diperkenalkan setelah masa reformasi ya, melalui amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Situ pertama kali diperkenalkan adanya Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah mereview undang-undang terhadap UUD 1945 untuk menguji apakah undang-undang itu konstitusional. UUD 1945 basically undang-undang dasar kita sumber dari segala sumber hukum lah. Ya. Kalau ada orang yang bilang termasuk Pancasila juga sumber dari segala sumber hukum itu kan, tapi ya basically kayak US Constitution, the supreme law of the land. Nah, MK ini bertugas untuk melihat apakah undang-undang yang di bawah UUD itu tidak ada pertentangan. Apa wewenang MK dalam hal ini? Berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dia itu memiliki kewenangan untuk memberikan 3 jenis putusan. Ya. Yang pertama, kalau menurut dia pemohonnya ini tidak memiliki legal standing, artinya tidak punya hak untuk menuntut, permohonan yang tidak dapat diterima. Kemudian kalau misalnya MK melihat bahwa dia memang memiliki alasan, direview kemudian apakah memang undang-undang ini konstitusional atau inkonstitusional. Ya. Kalau misalnya undang-undangnya ternyata inkonstitusional, maka MK itu wewenangnya sebenarnya adalah menyatakan bahwa undang-undang itu bertentangan dengan UUD 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum. Ya. Tidak memiliki kekuatan hukum artinya tidak bisa di-enforce, tidak bisa ditegakkan. Nah, tapi dalam perkembangannya MK ini mulai mengembangkan namanya konsep doktrin conditionally constitutional. Jadi kalau sebelumnya sebenarnya wewenangnya berdasarkan undang-undang itu hanya bilang undang-undang ini konstitusional atau enggak, memiliki kekuatan hukum atau tidak, tiba-tiba dia sekarang menciptakan doktrin di mana dia bisa menyatakan undang-undang itu tetap konstitusional sepanjang dibaca dengan cara tertentu yang ditetapkan oleh MK. Nah, tahun 2011 DPR itu kemudian bikin yang namanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011. Itu amandemen terhadap Undang-Undang 24 tahun 2003. Di situ dia menegaskan, undang-undang itu menegaskan MK itu tidak punya kewenangan untuk bikin putusan selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Yeah. Nggak boleh bikin putusan conditionally konstitusional, nggak boleh ngasih perintah kepada pembuat undang-undang gitu kan. 3 bulan kemudian ada yang bawa kasus tentang inkonstitusionalitas pasal tersebut dibawa ke MK. MK kemudian memutuskan pasal itu inkonstitusional. MK bilang enggak, pasal ini bertentangan dengan UUD 1945. Soalnya mungkin kalau untuk orang awam rada bingung ya, kan ada DPR yang harusnya menetapkan hukuman-hukuman di Indonesia atau merubah. Kalau yang merubah harusnya wewenangnya di mereka. Terus ada juga sekarang MK. Jadi ini yang membuat kayak orang tuh confused juga kan. Siapa sebenarnya berwenang ya? Iya, harusnya kalau lihat dari namanya Mahkamah Konstitusi ya ngurusinnya UUD 45 aja. Kenapa mereka mau masuk ke KUHP dan segala macamnya. Nah, memang kuasa kewenangan membuat undang-undang ada di DPR itu berdasarkan UUD. Tapi jangan lupa bahwa di sistem kita itu kewenangannya ini nggak mirip di Amerika. Gitu. Di mana presiden cuma punya hak veto gitu kan. Di Indonesia presiden harus menyetujui undang-undang tersebut. Jadi persetujuan harus bersama, dibahas bersama. Jadi boleh bilang sebenarnya cukup seimbang. Bersama antara siapa aja? Presiden dan DPR. Itu mereka yang akan bikin undang-undang. Memang rancangan biasanya adanya di DPR. Pemerintah boleh ngajuin rancangan juga, tapi harus disetujui bersama. Kemudian ada MK yang mereview apakah undang-undang itu sesuai dengan konstitusi dengan enggak. MK kita meneladani sikap yang diambil di US Supreme Court dari mulai awal-awal yang ada ini sekarang jadi Supreme Court US itu kan jadi sangat powerful kan dia menentukan suatu undang-undang itu sah atau enggak, maka jadi sangat politis. Nah, Mahfud MD itu dulu yang kemudian jadi ketua Mahkamah Konstitusi yang menangani perkara amandemen undang-undang itu di tahun 2008 sebenarnya dia ngomong begitu MK menyetujui ada conditionally konstitusional ini, kita ini akan punya presiden buruk gitu, di mana kita nggak lagi bisa menolak conditionally konstitusional.
putusan MK itu final and binding. Sekali keluar nggak bisa diapel lagi. Kecuali MK mengubah sendiri lagi kan gitu. Karena dia adalah institusi yang bisa mengapil keputusan itu. Pokoknya kayak US Supreme Court lah. Nah, dulu dia dissenting opinion di situ. Dia bilang kalau kayak begini caranya MK akan jadi lembaga politis, bukan lagi lembaga judisial. Seharusnya negatif legislator sekarang jadi positif legislator ya kan. Nah, terus tahun 2011 ketika dia jadi ketua Mahkamah Konstitusi ya dia bilang, ya, conditionally konstitusionalnya nggak bisa dilarang gitu. Jadi MK kayak di US appointednya by Presiden mereka ada calon yang dibawa dari DPR, Presiden sama MA. Dan mereka nggak seumur hidup. Pembagiannya seperti apa? 3-3-3. Ada 9 orang. Ini lebih Harus mayoritas 5 tahun. Gitu. 5 tahun bisa, kalau nggak salah bisa 2 kali ya Dan maksudnya. untuk memilih jadi harus mayoritas 5 suara gitu. Ya, biasa. 9 orang kan ya? Kan 9 orang sama. Iya. Jadi kalau mau mayoritas ya 5 orang. Jadi kalau misalnya sekarang judicial review mereka ketok palu, oke. Iya. Mereka memasukkan unsur perzinahan dan Iya. anti-LGBT. Jadi itu langsung put in effect gitu. Ini isu lagi dari MK. MK itu tidak punya kewenangan eksekusi. Dia nggak punya. Nggak bisa bikin undang-undang baru kan? Iya, exactly. Jadi ada ketika MK bikin constitutional doctrine ini, satu hal yang mungkin mereka nggak pikir adalah gini. Mungkin mereka merasa mereka perkasa banget atau berkuasa banget. Tapi what will happen in practice adalah Presiden atau DPR atau MH ignore mereka aja. Ya terserah aja lu mau ngomong apa. Tapi itu kan bikin kekacauan hukum. Institusi-institusi itu jadinya juga jadi ada perang dingin gitu yang bilang bahwa ya serah aja MK boleh aja ngomong kayak gitu. Tapi kalau misalnya saya sebagai Mahkamah Agung memutuskan tidak mau, Jadi saya kalau nggak mau. DPR memutuskan dan Presiden memutuskan tidak mau, ya bisa jadi akhirnya nggak dijalankan gitu. Jadi mungkin kita nggak harus selalu khawatir bahwa begitu ini langsung dunia efek udah runtuh gitu ya. Karena kembali lagi di KUHP kita tuh juga ada aturan bahwa tidak boleh yang namanya orang itu dipidana berdasarkan asas retroaktif. Tidak boleh orang dipidana bukan berdasarkan suatu undang-undang. Ini akan jadi suatu presiden baru. Saya jujur ya, kalau misalnya hakim-hakim ini fokusnya di hukumnya dan mungkin bukan di segala macam nilai politik, agama atau apa sesuai dengan konstitusi, seharusnya nggak bisa dia menciptakan norma pidana baru ya. Hanya dengan mengadakan putusan. Nggak ada presidennya. Kalaupun ada presidennya juga nggak akan jelas gimana nanti bisa dilaksanakan dalam prakteknya. Kawan kita tuh di lembaga pemantau peradilan lembaga untuk peradilan independen itu salah satu NGO juga di Indonesia. Mereka sekarang lagi bikin tuh infografis data tentang apa saja undang-undang sudah diubah oleh MK. Karena dalam prakteknya mereka sering banget ganti-gantiin hal. Karena mereka sering kali ganti. Bahkan ada pernah MK sudah memutus X, kemudian diputus lagi tuh kasus sama diputus lagi Y. Dia juga udah lupa bahwa dia sebenarnya udah bikin ini begini gitu, tapi kemudian dia lupa diubah lagi. Karena orang nggak ada yang keeping the record gitu. Kita kan beda. Di Amerika kan orang begitu putusan keluar langsung dibahas. So people remember, people know what happened. Law professor itu discuss the cases, mereka bikin paper di jurnal ilmiah, didebatin bertahun-tahun, semua orang tahu apa yang terjadi. Di kita jarang ada orang yang mau membahas putusan-putusan seperti itu. Sehingga yang kejadian adalah ya itu ada undang-undang yang udah diubah, orang masih nggak tahu tuh. Orang bahkan nggak tahu. Nah mungkin yang tentang ini mungkin orang akan lebih ingat karena ini kan kontroversial ya, jadi kan semua orang mungkin akan ingat. Ya mungkin ya ini, tapi dalam prakteknya banyak undang-undang yang seharusnya udah diubah atau udah harusnya diganti atau gimana itu nggak ketahuan gimana. Jadi sering kali timbul masalah banyak gitu. Karena MK-nya juga ya tugas MK kan cuma publikasi putusan aja, dia udah publikasi putusannya semua, itu dia publikasi, itu kita nggak ada masalah. Tapi masalahnya orang yang lainnya mau ditindaklanjutin atau enggak itu kemudian timbul jadi isu di sini. Itu yang dikhawatirkan kan kalau misalnya satu MK setuju, terus sekarang kalau DPR dan Presiden setuju juga akan menjadi problem kan. Mereka membuka jalan berarti kalau Jalan. Ya, mereka mungkin akan membuka jalan untuk ini ada dukungan nih bahwa MK berdasarkan konstitusi memang boleh kayak begitu. Cuma at the moment kalau sebenarnya cuma MK sendiri yang membuka jalan, kalau semuanya yang lain aja. ignore juga nggak apa-apa. Betul. Nah, iya. Tapi kan memang salah satu kenapa KUHP ini begitu lama memang karena ya secara politis pun memang masih ada pertentangan gitu. Nah, KUHP adalah kita undang-undang hukum pidana gitu. Dia memang dulu produk dari zaman kolonial dan kemudian berdasarkan asas konkordansi. Asas konkordansi itu adalah waktu itu dari pemerintah Belanda. Jadi apapun undang-undang yang diberlakukan di Belanda secara regulasi juga diberlakukan di Hindia Belanda, di Indonesia waktu itu. Nggak semua orang setuju, misalnya zina harus dimasukin KUHP. Jelas partai-partai berbasis agama mungkin setuju. Setahu saya PDIP saya nggak setuju. Saya seingat saya ya, mungkin bisa jadi salah, tapi seingat saya itu mereka juga nggak setuju itu. Jadi memang masih ada pertentangan karena memang itu nilai kontroversial kan. Apakah perzinahan itu harus mengklaim bahwa semua orang setuju
gini, semua orang setuju misalnya bahwa semua agama setuju bahwa ini suatu dosa misalnya, it's a one thing. Bahwa semua agama setuju jadi hukum pidana, it's a different thing. Gitu. Jadi ini suka dicampur adukan, jangan itu Satu dicampur legal, adukan. satu religius. Betul. Satu moral ya, satu kan juga permasalahannya kita sebagai negara berpancasila, satu beragama, mungkin bisa diartikan beragama. Tapi isu yang lain adalah just because kita beragama, apakah hal yang dimasukkan satu agama itu harus menjadi hukum yang formal gitu kan? Isunya kembali ke proses demokrasi kita sendiri. Apakah memang itu mau ditegakkan sebagai undang-undang? Jadi kalau memang udah lewat proses itu mau nggak mau ya apparently that's the law gitu kan. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa agama nggak bisa jadi nilai undang-undang. Tapi yang lebih tepatnya adalah karena itu ada di agama nggak otomatis jadi undang-undang. Itu paling penting sebenarnya. Jangan karena ada agama bilang X, oh itu otomatis hukum juga. No, it's not. Itu yang diinginkan oleh Ayla dan orang-orang yang mendukung judicial review ini kan sebenarnya. Ya maka mereka mencoba membuat ini menjadi suatu undang-undang. Itu sebagai interest group itu memang nggak bisa dilihat, itu proses dari demokrasi kita. Karena MK sendiri yang membuka, inilah karena MK dulu membuka ini tahun 2008, jadilah kita sekarang kayak begini kondisinya. Banyak orang datang ngebawa judicial review ke MK dengan harapan dia bisa mengubah undang-undang, instead of harusnya dia pergi ke DPR. Gitu sebagai wakil rakyat yang harusnya mereka berarti shortcut sebenarnya kan? Shortcut gitu. Memang mereka shortcut. Mereka mengakui bahwa KUHP ini udah kelamaan ya nggak diubah-ubah. Jadi kita bikin aja lewat MK gitu. Karena kata udah darurat, masalah darurat. Entah bagaimana bukti darurat dari mana kita nggak tahu ya kan. Ini kita mau Cuma opini mereka. Itu opini mereka. Tapi kemudian karena MK sendiri, jadi memang permasalahan dari awal itu sebenarnya dari MK. Ketika dia mulai menggunakan conditional konstitusional ini ya. Nggak bisa ditutup pintunya. Pintu itu nggak bisa ditutup kecuali UUD 45 diubah. Jadi yang saya lihat dari proses judicial review ini satu singkat banget ya, cuma 2 jam, terus 50 halaman transkrip, terus mereka nggak singkat, itu berminggu-minggu loh. Terus sekarang masih jalan. Jadi kalau tadi saya sempat baca di transkripnya mungkin udah ada sekitar 7 atau 6 ya. Jadi mereka udah ketemu sekitar 7 atau 6 setiap kali proses mereka. Menurut saya malah MK ini lama loh ya. Kita banyak loh, ada saksi ahli dulu lah, ini dan itulah. Kalau di Amerika semua dipadati cuma dapat waktu 1 jam. Jadi bisa diperpanjangin dong, kayak dengerin aja terus semua. Sebenarnya lebih ke kayak hakimnya akan nanya, masih ada nggak saksi mau kamu bawa, masih ada nggak orang yang mau dukung, ada bukti lagi atau enggak. Kalau misalnya udah nggak ada semua, para pihak udah menyatakan udah cukup, ya udah hakim kemudian akan bersidang untuk memutuskan. Tapi ini jadi one sided, jadi ada pemohonnya. Permohonan ada, tapi kan juga ada yang namanya amicus curiae, ya kan, friend of the court, dia orang-orang yang ini kayak Komnas Perempuan, ICJR itu kan, mereka kemarin datang untuk mereka menyatakan sebagai pihak terkait, kan? Dan juga dari pemerintah dan DPR juga ada wakil-wakilnya, mereka juga ada kuasa hukumnya yang sebenarnya kalau boleh dibilang memberikan argumen yang serupa dengan argumen dari ICJR, ya, bahwa memang ini bertentang undang-undang pidana. Satu, memang MK tidak punya kewenangan seperti itu, harusnya negatif legislator, kemudian ini akan terjadi overkriminalisasi dan lain-lain. Jadi sebenarnya pemerintah udah ini. Jadi ini bukan one sided, jelas bukan one sided. Pemerintah dan DPR juga udah mengirim wakil-wakilnya, ada kuasa hukum mereka menyatakan bahwa ini tidak setuju. Itu ICJR siapa ya? ICJ itu LSM juga. Dia LSM Institute untuk Pembaruan Hukum Pidana, seingat saya. Mungkin saya nggak terlalu kenal orang-orangnya, tapi saya tahu memang mereka memang berminat pada reformasi berpidana, pidana di Indonesia. Kerasnya kayak crash course in constitutional law gini. Kayaknya soalnya banyak banget orang yang nggak gitu menguasai atau mengerti. Dan juga menurut saya termasuk saya sendiri dalam pemikiran ini adalah apakah keputusan MK itu as big of a deal, as like kayak Ayla making it kan, right? Soalnya kan kerasanya kayak kalau udah sampai di bawah sampai ke mahkamah gitu, pasti serius banget kan. Nah that's what I'm wondering gitu. Is it as serious as it sounds? Mungkin kayaknya. It is, of course it is a serious event. Dalam artian bahwa dibawa ke MK kan memang ini, bahwa kemudian kemungkinan ditolak atau enggak, saya nggak tahu. Jujur saya ketika baca komentar-komentar dari hakimnya ya, khususnya kayak Patrialis Akbar gitu ya, yang kayaknya menurut saya lebih ngeributin agamanya gitu ya ketimbang isu hukum konstitusionalnya, itu yang saya khawatir gitu. Karena seharusnya kita stick pada aturan sendiri seperti apa gitu, ya kan? Makanya misalnya salah satu dipermasalahkan oleh pemerintah juga adalah sebenarnya orang-orang yang ngajuin ini memang hak konstitusionalnya dirugikan. Jadi untuk punya legal standing, salah satu hal yang paling penting adalah orang yang mengajukannya harus bisa menunjukkan bahwa hak konstitusional dia itu dirugikan oleh adanya suatu undang-undang. Bahwa memang ada kerugian yang nyata bahkan. Jadi dia nggak bisa itu kan bikin aja kayak misalnya orang yang mengajukan ini, salah satu penggugat itu menyatakan bahwa memang dia itu dirugikan karena suffocating gitu. Maksudnya perasaan dia itu
disakiti atau dia merasa nggak enak aja gitu ngeliat kok ada LGBT dan lain-lainnya gitu kan. Saya jujur ya, kalau misalnya kita bisa kayak gitu, berarti kita bisa pergi ke MK bilang bahwa ini ada orang-orang bodoh di sekitar saya. I feel violated gitu kan. I feel violated by your idiocy. Karena ada begitu banyak orang bodoh di luar sana gitu, saya merasa kesel gitu. Tapi kan nggak bisa kayak begitu dong. My constitutional right. Masa kita punya hak konstitusi, kita tidak punya hak konstitusi karena kita merasa kesel ada orang melakukan X, terus kita perasaan kita nggak seneng aja, terus kita bisa bawa untuk ke MK, terus bilang bahwa hak konstitusional saya sudah dirugikan. Saya pikir itu udah keterlaluan. Misalkan salah satu ahli dari MK yang diundang oleh penggugatnya ini ke MK bilang bahwa nilai-nilai HAM itu tidak harus universal tapi partikular gitu kan. Jadi kita boleh itu menggunakan nilai-nilai kebudayaan Indonesia sendiri gitu. Pertanyaannya memang yang harus dijawab oleh Indonesia sendiri adalah emang nilai-nilai Indonesia itu seperti apa? Kalau mau dengar lanjutannya, kita akan membahas topik ini dengan lebih dalam 2 minggu di episode berikut kita. See you then! Thanks so much for listening to our 13th episode. And tune into our next episode where we're going to continue our conversation with Pram, focusing more on Indonesian democracy and Islamic law. I apologize for my oftentimes spotty Indonesian. I apologize for my non-existent Indonesian. So thanks so much to Pram who graciously talked to us for this podcast. And as always, music credits to Jazzart, Broker Free, and Ryan Idle. As always, you can find us at dialogica.id for all our previous episodes. You can also find us on Facebook, Instagram, and iTunes and YouTube. And SoundCloud still. And SoundCloud as always. If you have any questions, we'd love to hear from you. And if you have any comments, please email us as well at dialogicapodcast@gmail.com or send us a Facebook message or post on our Facebook page. Looking forward to the second part. Thank you.